Arkadaşlar, merhaba. Oke guys, selamat datang lagi di YouTube channel kita. Hari ini kita videonya ngobrol-ngobrol dulu ya guys ya. Karena kan kita udah 3 bulan tinggal di Indonesia, baru balik ke Turki. Ada banyak hal yang kita harus ngobrol tentang Indonesia sekarang. Iya, jadi aku pengen video kali ini tuh sharing-sharing perasaan istriku terutama ya. Gimana setelah 3 bulan tinggal di Indonesia, kesan-kesannya. Habis itu apa yang berubah pandangannya tentang Indonesia. Karena kan selama ini kan pengen banget gitu ke Indonesia. Terus tahun ini alhamdulillah dapat kesempatan bisa pergi ke Indonesia. Dan ternyata di Indonesia menemukan hal-hal yang tidak terduga guys. Aku lihat sesuatu yang aku gak pernah bayangin aku bisa lihat gitu. Iya kan? Setiap hari kayak cerita baru di Indonesia buat kita. Cerita baru, ada hal-hal yang ternyata tidak seperti yang difikirkan gitu. Nah, di video kali ini kita mau bercerita tentang hal-hal yang itu ya guys. Apa yang paling berkesan selama di Indonesia menurut kamu? Sebentar. Aku harus mikir dulu sebentar. Banyak. Aku rasanya kayak di ujian. Kalau menurut aku dulu ya. Iya. Biar Kamu dulu ya. Biar kisi-kisi. Aku video ini sangat random. Jadi sekarang aku harus mikir semua hal dan aku harus memilih cuma satu, itu susah banget. Enggak harus satu, banyak aja sebutin. Boleh? Kalau aku sih ke Bali, terus jalan-jalan di Bali, terus ngeliat-liat hal-hal yang menakjubkan banget gitu yang selama ini aku lihat di internet kan. Aku kan seumur hidupku belum pernah ke Bali dan ini first time banget aku ke Bali. Iya. Terus yang kedua waktu ke Makassar, karena itu kampungku dan aku udah hampir kayak 10 tahun gitu ke Makassar. Terus waktu ke Makassar ngelihat wah gila nih beda banget dari memoriku 10 tahun yang lalu gitu. Apalagi waktu kesananya langsung ngebawa istri gitu kan. Langsung ketemu sama keluarga besar gitu. Wah. Buat kamu kan, kamu orang Indonesia. Di Indonesia pasti ada tempat-tempat kamu sudah kunjungi, tempat-tempat masih baru buat kamu gitu. Tapi untuk buat aku semuanya baru. Jadi apa yang aku harus hitung di sini aku bingung. Kayak Bali, iya itu suka banget aku. Pertama kali aku ikut SEA Games. Aku kan takut dari tinggi, tapi aku masih bisa ikut SEA Games di Indonesia. Iya. Bisa bikin aku sangat senang, sangat semangat gitu. Tapi lebih dari itu, aku yang paling bikin aku senang di Indonesia itu punya keluarga baru tau. Itu kayak pergi ke Tangerang, ketemu sama keluarga besar kamu, sama mereka aku bisa melihat Idul Adha kan. Ini semuanya sesuatu yang bikin aku benar-benar senang di Indonesia. Selain kita jalan-jalan di Indonesia, karena prioritas aku untuk pertama ke Indonesia itu ketemu sama keluarga kamu, punya keluarga baru, dan bisa lihat suasana hidupnya di Indonesia gitu. Jadi pertama kali datang ke sana, ketemu sama keluarga, bisa makan bareng sana. Di Makassar aku bisa jalan-jalan sama tante kamu, sama keluarga kamu. Itu kayak partnya favorit dari Indonesia buat aku. Tempat jalan favorit kamu di mana? Toraja. Toraja. Aku kan suka yang misteri-misteri gitu. Kan Toraja itu banyak budaya campur di satu tempat. Jadi itu yang paling beda gitu ya. Ya, sangat beda dari aku mimpi gitu. Aku sampai sekarang ya sudah rencana aku ke Bali. Aku lihat ini laut yang cantik-cantik, indah-indah. Semuanya sudah bagus banget, tapi yang paling menariknya buat aku itu Toraja. Toraja ya. Sesuatu sangat baru buat aku. Benar. Cuma sayang banget kita cuma 2 hari 1 malam kan di sana. Iya. Next time kalau ke Indonesia, aku pengen kita ke Toraja lagi sih. Sebulan nih. Waduh. Tinggal di Toraja ya. Ya, insyaallah ya kalau ada duitnya. Kalau ada duitnya guys. Aku pengen banget sih ngelihat tradisi yang mak nenek itu yang katanya tradisinya jarang banget kan. Maksudnya cuma beberapa kali dalam 1 tahun gitu. Dan waktu kita ke sana itu sayang banget lagi gak ada gitu tradisinya. Juga kamu ingat gak apa namanya? Di atas negara awan, di atas negeri di awan. Negeri di atas awan. Negara di atas awan. Itu di sana cantik banget. Ini pertama kali aku lihat view yang pemandangan yang paling cantik dalam hidupku gitu. Wah, gila. Karena kita bangun tiba-tiba semuanya awan, rasanya kayak terbang tapi tanpa pesawat. Iya, benar-benar cantik banget sih. Sebenarnya negeri di atas awan bukan cuma di Toraja doang, ada banyak tuh. Di Bandung juga ada, di Jawa juga ada gitu. Ada banyak di mana-mana. Rasanya Makassar itu tempat yang paling cantik sejauh ini aku kunjungi. Karena kita ke Toraja kan, kita jalan-jalan pulang, tiba-tiba ada suatu poin yang semuanya tiba-tiba berubah gitu. Kamu kayak dari dunia satu berubah ke dunia yang lain. Tiba-tiba berubah orang-orangnya, gaya hidupnya, bangunan-bangunannya, budayanya, semuanya. Dan ini semuanya terjadi dalam satu poin aja gitu. Satu batasan gitu. Satu batasan. Sampai sekarang semuanya sama-sama itu udah berubah. Bagus banget. Makassar itu aku suka banget. Kampungnya jauh lebih indah.
gunungnya indah, budayanya banyak gitu. Emang itu kan karena perbedaan budaya Indonesia kan. Kayak waktu kita terbang dari Jogja ke Bali aja. Di Jogja rumah-rumahnya kayak gimana, di Bali bangunan-bangunannya bentuk-bentuknya kayak gimana gitu, udah beda banget kan. Ya, tapi kan itu beda daerah gitu, beda kota, beda tempat. Tapi Makassar, itu masih di Makassar. Misalnya kamu tetangga aku, tapi kamu bangunannya beda, gaya hidupnya beda, bahasanya beda, kelihatannya beda. Aku beda gitu, tapi kita tetangga. Iya. Itu kayak aku sebentar jalan, semuanya berubah. Keren banget itu. Aku juga takjub banget sih. Keren banget. Apa yang berubah dari ekspektasi kamu sebelum dan setelah datang ke Indonesia? Sebenarnya aku sebelum pergi ke tempat baru, aku bikin ekspektasi aku yang paling rendah kan. Untuk yang hasil yang paling rendah, aku udah siap-siap mentalku karena aku gak tahu aku bisa kecewa kalau ekspektasinya terlalu tinggi gitu. Cuman pergi ke Indonesia itu karena 5 tahun itu mimpiku, aku gak bisa bikin ekspektasiku rendah. Aku selalu mimpi aku akan pergi ke tempat yang paling bagus, aku akan makan makanan yang paling bagus gitu. Dan di Indonesia aku rasanya semuanya kayak di mimpiku, semuanya kayak sudah kayak ekspektasi aku gitu. Misalnya makanannya kan, aku selalu mikir, ya di sini aku makan nasi goreng, pasti di Indonesia itu lebih enak gitu. Iya. Aku ke Indonesia makan di pinggir jalan, itu momen terbaik dalam hidupku gitu. Rasanya lebih enak ya? Lebih enak banget. Kita kan bangun lebih awal di Indonesia daripada Turki. Benar. Mungkin jam 9, jam 10 baru bangun orang-orangnya. Di Indonesia gimana? Jam 6? Iya emang. Kita Kan mulainya jam 6 jam kan? Jam 7 kita Semuanya. sudah di luar untuk makan bubur ayam. Iya benar. Itu rasanya enak banget beneran gitu. Suhunya enak, pagi-pagi keluar itu enak, gak ada mataharinya, bisa makan bubur di pinggir jalan. Mungkin sesuatu sangat simpel untuk orang Indonesia, tapi untuk aku itu sesuatu aku gak bisa menemukan di tempat lain. Selain itu kan kita untuk makan di luar, kita naik motor. Iya benar. Kalau naik motor, itu aku pertama kali coba di Indonesia. Sebelumnya di Turki aku gak pernah naik motor. Biasanya di sini karena ada musim dingin ya kita pakai mobil kan. Tapi di Indonesia malam-malam kita jalan-jalan dengan motor. Kita bisa lihat ondel-ondel, kita bisa makan makanan-makanan tropikal. Kita kan di Bali mungkin pergi ke sana sewa motor, bisa ke tempat semua gitu. Semua tempat yang kita mau pergi. Kayak air terjunnya bisa lihat sambil naik motor, bisa menikmati di sana. Ini semuanya sangat memorable buat aku. Semua perjalanan di Indonesia sangat memorable buat aku. Hal yang paling unik yang pernah kamu lihat atau kamu rasakan di Indonesia apa? Pernah kita kan di Tangerang pergi ke salah satu tempat untuk olahraga. Banyak orang naik sepeda, banyak orang lari-lari, ada ibu-ibu yang dansa-dansa. Tapi orang-orang dari di sana lari tanpa sepatu. Nyeker, itu namanya nyeker. Gak tau gimana ceritanya. Indonesia kan panas. Kalau aku pegang tanpa sepatu lantainya, pasti udah dibakar kakinya. Itu kan pagi kan? Masih Pagi-pagi itu. Panas, di Indonesia selalu panas. Dan gimana itu kakinya gak sakit gitu rasanya. Jadi di Indonesia tuh ada budaya nyeker. Jadi orang keluar, orang olahraga sih lebih tepatnya, nggak pakai sepatu gitu. Aku juga dulu kayak gitu tahu waktu main basket gitu-gitu kan. Aku nggak pakai sepatu, nggak pakai apa, langsung aja. Soalnya Gak sakit. kalau dulu aku nggak sakit karena lapangannya kan datar gitu. Mungkin kalau itu kan aspal-aspal jadi rasanya tuh kayak apa, terapi batu gitu. Bisa jadi ada kaca di sana yang jatuh, bisa jadi sampah yang bisa bahaya Iya, buat itu emang bahaya sih. Bahaya itu. Emang bahaya sih. Coba kalau misalnya pengen kita berpikir positif thinkingnya, itu mungkin orang-orang pengen terapi batu gitu. Kamu tahu kan terapi batu yang kita coba di Jogja? Tapi positif thinking gimana gitu? biar enak gitu kakinya, biar Ya. terapi-terapi. Aku kan respect, ini budayanya orang lain. Tapi di Turki aku belum pernah lihat dalam hidupku. Dan pergi ke sana pertama kali aku lihat orang-orang lari tanpa sepatu. Aku lihat kan satu orang duluan. Di awalnya satu orang. Aku kirain, ya Allah kasihan, pasti sepatunya jadi sakit kaki, jadi dia lepasin untuk olahraga. Terus aku lihat 2 orang, 3 orang, 4 orang, semua orang olahraga tanpa sepatu. Jadi aku bingung. Orang-orang pakai kostum. Ingat gak waktu setiap kali kita mau jalan, pasti ada pengalaman kan namanya? Pengamen. Pengalaman yang datang. Pengamen. Bukan pengalaman. Pengamen. Yang mereka yang datang kadang-kadang minta duit, ya kadang-kadang aku rasanya sedih. Karena kan jadi malam, kadang-kadang aku lihat di dalam kostumnya ada tiba-tiba bapak-bapak yang udah tua gitu. Tapi mereka masih harus kerja untuk dapat uangnya gitu. Tapi kadang-kadang aku bangga karena tanpa mereka minta uang dengan kerja apapun gitu, mereka masih coba sesuatu gitu. Sampai ada orang-orang yang
paint kan badan semuanya. Mereka yang manusia silver. Manusia silver gitu. Dan mereka coba bikin orang-orangnya bahagia di traffic. Iya, benar. Padahal itu susah, padahal gak ada kerjanya, tapi mereka masih kerja, itu rasanya bangga. Cuman kadang-kadang kan aku lihat mereka lepasin ininya, kostumnya, tiba-tiba ada orang yang tua di dalamnya, itu bikin aku sedih gitu. Iya, benar. Tapi yang aku takjub tentang Indonesia, orang-orangnya tidak pernah komplain gitu. Mereka masih kesabaran, mereka masih sabar, mereka masih kerja, dan mereka masih syukur gitu. Itu halnya unik banget buat aku, karena di Turki juga ada banyak orang yang minta duit kan, tapi mereka langsung aja minta duitnya. Tapi mereka gak lakukan apapun gitu. Tapi emang itu cara kreatif orang Indonesia kan, dalam mencari duit gitu. Unik-unik kan, kamu lihat. Ya awalnya aku juga bahagia kan, tiba-tiba mereka bawa ini musik-musiknya, lagu-lagunya, mereka dansa-dansa, bikin orang-orangnya gak bosan di traffic, di macet gitu. Ada kan Pak Oga? Iya benar. Kita pernah di Tangerang lihat salah satu Pak Oga, tapi dia kasih direksinya dengan silat. Pak Oga itu sudah unik buat aku kan, karena di Turki keluar pemerintah, orang-orang gak bisa datang dan langsung kasih direksi di macet gitu, itu dilarang. Di Indonesia random orangnya bisa keluar dan bisa bantu orang-orang untuk dapat duit. Itu sudah unik. Tapi menggunakan silat untuk kasih direksi di macet itu semuanya unik banget itu. Pak Oga itu udah lama banget loh kerja di sana. Dari aku SD, gila. Aku kalau ke Tangerang, aku mau banget lihat Pak Oga itu lagi. Semoga rezekinya lancar ya Bapak Oga itu. Pak Oga di Indonesia banyak tuh, karena di Indonesia kan banyak banget perlintasan lalu lintas gitu kan, yang perempatan, pertigaan gitu. Kadang ada mobil mau keluar. Tapi di Indonesia tuh masih kurang lampu-lampu hijau, lampu merah gitu. Ya kurang. Jadi kalau buat ada juga lama banget tuh, lama banget. Buat ngedireksin mobil berhenti, mobil lanjut maju, mobil yang ini duluan maju atau berhenti, itu harus ada Pak Oga gitu. Soalnya kalau nggak ada itu pasti lebih berantakan gitu kan, lebih susah lah mobil-mobil atau motor-motor yang mau lewat gitu. Untuk orang yang sudah terbiasa naik mobil selama ini, tiba-tiba aku naik motor, aku rasanya terlalu di luar gitu. Terlalu terbuka gitu. Jadi aku selalu khawatir, ya dia harus kiri, kanan, kemana gitu. Alhamdulillah ada Pak Oga yang bilang kanan bukan kiri. Ya ampun, iya. Aku sebelum pergi ke Indonesia sudah tahu tentang betapa banyak orang Indonesia cinta tentang horror story. Tapi pas aku pergi ke Bandung di Jalan Asia Afrika, aku sudah yakin ya orang Indonesia benar-benar suka tentang horor, karena semua kostumnya, semua cosplaynya itu unik di sana. Iya, benar. Dan semuanya horor. Orang-orang pakai baju-baju seram, malam-malam keluar, mereka kagetin orang-orang dan dapat duit. Ini sesuatu pertama kali lihat aku dalam hidupku tahu. Orang Indonesia suka pergi ke rumah hantu di tengahnya hutan gitu. Yuk kita pergi ke sana, mereka senang. Orang Turki takut. Iya. Seru sih soalnya. Jadi hal-hal yang berbau mistis kayak gitu tuh emang hidup kan di Indonesia. Banyak banget gitu penggemarnya. Iya, tapi aku tidak paham. Orang Indonesia pergi ke tempatnya hantu, panggil hantunya, main sama hantunya, dan bilang, kenapa ya di Indonesia ada banyak hantu? Itu alasannya. Itu kan kita gak ada urusan tentang hantu gitu. Misalnya kalian masuk ke hutan malam-malam di Turki, suasana masih biasa aja. Di Indonesia itu serem. Kayak dimanapun bisa muncul pocong gitu rasanya. Malam-malam kami lihat, kita naik motor di pinggir jalan, kita lihat ada banyak orang muda jam 12-an, mungkin lebih lama, banyak orang muda, mereka duduk di lantai, itu simple, duduk di lantai. Di angkringan gitu. Iya, menyanyi, mereka main gitar, mereka menikmati hidup gitu. Di sini gimana? Orang-orang cuma mikir tentang ujian, mikir tentang ekonomi, krisis, uang, stres. Aku lebih menikmati Indonesia daripada sini rasanya. Mungkin karena orang Indonesia sering syukur. Mungkin ya ekonominya bisa juga kan, di sana juga buruk gitu. Mungkin bisa juga. Mungkin mereka juga ada masalah-masalah di dalam hidupnya. Tapi masih bisa sabar, bisa syukur dan bisa lanjut hidup, bisa tetap hidup gitu. Tapi emang beneran sih guys, orang Indonesia tuh diakuin sama orang Turki tuh santuy-santuy gitu. Gak heran gitu ya kalau misalnya orang luar datang ke Indonesia terus ngelihat Indonesia tuh kayak kamu gitu kan, perspektifnya kayak wah Indonesia santai-santai, orangnya senyum-senyum gitu kan. Kamu nanya aja sama orang asing, mungkin bukan cuma orang Turki tapi orang Eropa atau orang lain. Nanya aja, menurut kamu orang Indonesia gimana? Jawab pertama, mereka selalu senyum. Ini karena orang Indonesia dikenal dengan kesabarannya dan kesenyumannya.
orang Indonesia juga suka banget menolong. Kayak kalau aku butuh bantuan, aku gak pernah khawatir atau ragu untuk minta bantuan dari orang Indonesia. Waktu kita perang, ingat gak? Kita perang sama orang lain, mereka gak pernah bilang aku bisa bahasa Inggris, pergi gitu. Tapi mereka ini, sebentar ya, aku cek dari Google Translate gitu. Dan mereka menunjukkan. Dan waktu mereka sudah tahu tentang kita kerjain mereka gak marah. Mereka lagi, kamu bisa bahasa Indonesia, kenapa gak bilang sebelumnya gitu. Masih ketawa, masih senyum, dan menikmati. Iya. Selama kita prank gak pernah ada orang yang marah ya. Kira kan bakalan ada yang marah atau apa gitu kan. Tapi enggak gitu. Iya, ada orang-orang yang nutur kayak ya tidak apa-apa dia bisa bahasa Indonesia, bahasa Turki, gak ada reaksi gitu. Itu ya udah biasa. Tapi aku juga gak pernah ketemu ada orang marah sama kita. Biasanya mereka ketawa, menikmati. Mereka ada yang bilang, ya Allah aku sering dikerjain sama orang kesini. Waktu kita jalan-jalan juga banyak ada followers kita yang bantuin kita. Misalnya kita agak ada tempat tinggal di dekatnya yang kita mau jalan-jalan, kita cari-cari, akhirnya gak bisa menemukan apapun. Tiba-tiba ada followers kita yang bilang, tinggal aja di rumahku. Dan kita bisa mampir ke rumahnya kan. Iya benar. Itu aku rasanya kita sangat beruntung punya keluarga YouTube di sini. Iya, jadi terima kasih buat followers kita yang sudah menawarkan bantuan buat kita dan ngasih rekomendasi. Kalian terbaik guys. Terima kasih banyak. Waktu kita meeting sama followers kita kan di setiap kota di Bandung kita sudah, di Jakarta sudah gitu. Mereka bahkan ada orang-orang yang bawa peta, bawa informasi turistik untuk kita, buku-buku gitu. Jadi kita bisa milih-milih kemana kita harus pergi gitu. Iya benar. Jadi di Indonesia aku gak pernah merasa itu negara asing. Aku rasanya di rumah aja. Dan semua orang yang bantu kita itu dari keluarga rasanya. Benar. Salut banget sih buat kebaikan teman-teman semua yang udah mau ngebantu kita. Semoga kebaikan teman-teman semua dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Satu kata buat Indonesia apa? Aku pernah dengar pertanyaan ini waktu aku ikut upacara Indonesia di Kertlareli. Dan aku gak bisa bilang sesuatu, cuma bilang sempurna. Tapi sekarang aku mau ganti katanya dengan enak. Enak semuanya ya makanannya, jalan-jalannya. Enak jalan-jalan, enak hidupnya. Enak pemandangannya, enak makanannya, enak martabak manisnya. Aku udah lama gak makan martabak manis. Kalau ke Indonesia lagi, kamu pengen ke kota mana? Aku sebenarnya mau ke tempat-tempat aku belum kunjungi. Ya, aku kangen Makassar misalnya, aku kangen Toraja, aku mau ke sana tinggal lebih lama. Tapi sekarang prioritasku pergi ke tempat-tempat aku belum pernah pergi gitu. Mungkin kampung-kampung kayak Lombok kan? Lombok. Iya, misalnya Lombok, ada banyak kampung-kampung yang hijau. Itu mungkin kampung biasa untuk orang Indonesia, tapi aku rasanya mau banget lihat di sana. Mau banget bantu orang-orang di kampung, mau banget ikut urusan-urusannya di sana, lihat hidupnya di sana gitu. Setelah itu mau ke Papua. Minta bawain aku ke Papua. Siap. Insya Allah ya. Aku juga penasaran banget sih sama Papua. Semoga aja nanti ada rezeki lebih sih. Semoga aja dari mana lah gitu, kita nggak tahu kan jalannya. Ya, aku yakin orang yang kerja dengan cara halal selalu rezekinya banyak nanti. Amin. Yaudah, segitu dulu aja video ngobrol-ngobrol kita kali ini. Kalau misalnya teman-teman semua masih ada pertanyaan, nanti bisa tulis di kolom komentar bawah ya guys. Oke guys, makasih buat teman-teman semua yang udah nonton video kita sampai akhir ini dan udah mendukung perjalanan kita di Indonesia. Semoga kebaikan teman-teman semua balik lagi ke diri teman-teman semua. Amin. Okay guys, see you in the next video, and as always, Bersyurus.